Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun hampir 1% ke angka 6.809. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang hari ini harga batubara naik lumayan tinggi. Apakah saat ini sudah waktunya kita entry saham-saham di sektor ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor batubara setelah hari ini bisa kita lihat kalau pemberita bahwa harga batubara terbang 10% karena China dan India. Jadi harga batubara memang hari ini bergerak naik. Sekarang kita coba lihat dulu beberapa saham di sektor ini. Pertama, Adro bisa kita lihat hari ini memang masih naik 1% lebih ke 2.850. Tapi cara tren bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini trennya masih sideways, dan untuk tren yang menengah Adro trennya masih bergerak downtrend. Jadi walaupun hari ini harga batubara bergerak naik, tapi Adro secara tren menurut saya masih belum bagus. Dan jika kita lihat untuk broker summary, kenaikan 1% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Adro satu minggu ini trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak di range harga 2.750 sampai 3.000. Jadi minggu ini memang masih ada potensi untuk naik mendekati resisten 3.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, daripada entry di sekitar harga sekarang, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 2.800 sampai 2.750 kembali. Jadi tunggu Adro kembali turun mengetes target harga ini. Apabila masih kuat berada di atas support 2.750, baru ikutan entry untuk swing trade. Karena secara tren saat ini masih belum oke, menurut saya paling aman adalah take profit apabila ternyata memang masih gagal break harga 3.000. Daripada kita hold terus, kedepannya masih ada potensi Adro untuk sideways cenderung downtrend. Jadi hati-hati apabila ternyata pada saat Adro turun mengetes 2.750 ternyata gagal break, gagal bertahan, maka Adro berpotensi untuk lanjut bergerak downtrend. Untuk ITMG bisa kita coba pantau. Jika kita lihat ITMG juga saat ini trennya masih bergerak sideways. Jadi hampir mirip dengan Adro. Untuk ITMG saat ini masih berada di atas support di 35.000. Jadi beberapa kali mengetes harga ini, ITMG masih bisa bertahan. Tapi untuk resisten bisa kita lihat saat ini resisten MA50 di sekitar 36.800. Dan di atasnya masih ada resisten MA150 di sekitar 37.250. Jadi untuk ITMG juga secara tren saat ini masih belum oke. Apalagi garis MA50 terus berpotongan dan terus bergerak turun. Dan garis MACD saat ini terlihat bergerak naik. Untuk ITMG bisa kita lihat walaupun hari ini naik 1% lebih, terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham ITMG. Jadi untuk ITMG menurut saya juga tetap harus hati-hati. Apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar 35.000 kembali. Tapi untuk ITMG juga menurut saya tetap harus hati-hati karena hari ini naik tapi malah ada distribusi. Jadi masih ada potensi saya lihat untuk turun mengetes harga 35.000 minggu ini. Apabila support ini ternyata terlewati, maka ITMG berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 34.000. Jadi untuk ITMG, apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham ITMG, sebaiknya wait and see dulu. Karena cara tren masih belum oke dan terlihat malah ada distribusi pada saat kenaikan 1% lebih ini. Dan untuk Indi bisa kita pantau. Saat ini juga Indi masih bergerak sideways. Dan hari ini malah turun 0,44% ke 2.250. Jadi secara tren jangka menengah pun bisa kita lihat Indi saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di sekitar 2.300. Jadi beberapa kali Indi mengetes support di sekitar 2.200 masih bisa rebound. Tapi setiap kali mengetes harga 2.300 Indi masih gagal break dan kembali bergerak turun. Sehingga untuk tren jangka pendek Indi masih sideways. Tapi tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk Indi bisa kita lihat saat ini masih ada sedikit distribusi, asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi.
Jadi ini menurut saya tetap harus hati-hati karena masih ada potensi untuk turun mengetes support di 2200. Apabila support ini juga terlewati, ini berpotensi lanjut turun menuju support di harga 2000 atau support psikologisnya. Berikutnya saya akan analisa saham coal yang bisa kita lihat hari ini naik 0,7% ke harga 143. Jika kita perhatikan pergerakannya, saham coal saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi sebelumnya juga bergerak sangat downtrend. Satu mulai sideways setelah menyentuh sekitar harga 114. Dan setelah menyentuh support di sekitar 114 bisa kita lihat coal mulai sideways dan satu mulai bangkit dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi saham coal apabila berhasil break garis EMA 50 maka cara tren akan mulai bergerak uptrend. Karena ini belum lama IPO, belum terlihat garis EMA 150. Jadi fokus kita garis EMA 50. Apabila berhasil break maka coal ada potensi untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan garis MACD untuk saham coal bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini 0,70% terlihat masih ada akumulasi, asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi itu saham coal menurut saya masih bisa dipantau, tapi sebaiknya adalah buy on breakout apabila berhasil break harga resisten di EMA 50 atau di sekitar 145. Jadi apabila terlihat coal 1 minggu ke depan berhasil naik di atas 145, menurut saya masih bisa coba entry dengan target terdekat itu di sekitar 160. Atau teman-teman setelah berhasil break garis EMA 50, teman-teman bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati untuk tren yang lebih lama. Jadi apabila teman-teman tidak mau swing trade, bisa hold terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Untuk saham ABMM bisa kita lihat saat ini juga bergerak turun 0,74% ke harga 2.670. Dan untuk saham ABMM terlihat dalam beberapa hari terakhir ini masih kesulitan untuk naik kembali di atas harga 2.700. Jadi saatnya harga 2.700 masih berupa resisten. Dan untuk supportnya bisa kita lihat di sekitar harga 2.500. Dan secara tren juga bisa kita lihat ABMM saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini malah mulai bergerak naik. Dan untuk saham ABMM bisa kita lihat hari ini turun, masih ada distribusi, asing juga kita lihat masih terus distribusi. Jadi untuk saham ABMM juga menurut saya secara tren saat ini masih belum oke. Dan masih ada potensi saya lihat untuk turun menuju harga 2.500 kembali. Jadi untuk saham ABMM apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya adalah tunggu ABMM berhasil naik di atas harga 2.700 baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi saat ini wait and see. Apabila ternyata 1 minggu ini kita pantau atau 1 minggu ke depan ABMM berhasil naik di atas 2.700, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2.900 sampai harga 3.000. Tapi apabila ternyata masih gagal break harga 2.700, menurut saya sebaiknya jangan entry karena secara tren ABMM masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi bisa kita lihat walaupun harga batubara mulai bergerak naik, tapi secara tren rata-rata saham-saham di sektor ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Apabila kita mau entry, menurut saya juga harus sangat disiplin. Dan untuk saham yang saat ini lebih lumayan secara teknikal adalah PTBA. Bisa kita lihat PTBA saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Tapi untuk PTBA kemarin baru saya analisa, jadi hari ini saya tidak update pergerakannya. Karena masih sesuai dengan analisa di video sebelumnya. Jadi untuk PTBA bisa kita lihat saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi untuk technical saat ini PTBA lebih bagus daripada teman-temannya. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PTBA, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk mencoba naik menuju garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.